Pelatihan penduduk surga, ibadah haji dan umrah sering disebut dengan istilah nusuk, yang artinya ibadah. Seperti yang terdapat dalam lafaz doa iftitah adalah doa pembuka salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Keduanya merupakan puncak rukun dalam urutan rukun Islam karenanya balasan yang paling pantas untuk ibadah haji adalah surga seperti yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aturan dalam ibadah haji dan umrah merupakan aturan yang menjadi sifat para calon penghuni surga di mana salah satu nama surga itu adalah Darus Salam yang artinya tempat keselamatan seperti doa kita selepas salat fardu. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika yaudus salam, pahayina robana bis salam, wa adhilnal janata darussalam, tabarokta robana wa ta'alaita yazal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah keselamatan, darimu keselamatan, kepadamu kembalinya keselamatan, maka hidupkanlah kami dengan keselamatan, masukkanlah kami ke dalam surga, Darussalam tempat keselamatan, Maha Suci Engkau Tuhan kami dan Engkau Maha Tinggi wahai Zat yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Seorang ahli surga itu adalah seorang muslim sejati yang bersifat selamat dan menyelamatkan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim itu adalah mereka yang menyelamatkan manusia dari ucapan lidahnya dan perbuatan tangannya, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang pindah dari apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu pula dalam ibadah haji dan umrah di antara larangannya adalah menghindari rafats, fusuk dan jidal sebagaimana firman Allah. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, tidak boleh berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Surat Al-Baqarah, 197. Para ulama menjelaskan makna rafas sebagai larangan haji dan umrah adalah berhubungan intim suami istri, bahkan lebih jauh lagi para ulama mengharamkan melakukan hal-hal yang menjurus ke arahnya, seperti berpelukan, berciuman bahkan haram membicarakan hal-hal porno di hadapan kaum wanita. Keterangan ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Oleh karena itu supaya tidak terjadi rafas maka pihak penyelenggara haji biasanya mengatur kamar jamaah bapak-bapak sekamar dengan bapak-bapak saat mereka berhaji. Sekalipun bapak-bapak berangkat haji bersama istrinya, begitu pula ibu-ibu sekamar dengan ibu-ibu sekalipun berangkat haji bersama suaminya. Adapun maksud fusuk dalam ayat ini, oleh para ulama dijelaskan, yaitu semua perbuatan yang dilarang dalam ihram, seperti membunuh binatang buruan, mencukur rambut kepala, memotong kuku, dan lain sebagainya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa caci maki termasuk dalam perbuatan fusuk berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencaci orang muslim adalah perbuatan fasik, dan memeranginya adalah kekufuran. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, barang siapa yang melakukan haji di Baitullah ini, lalu ia tidak berbuat rafas dan tidak berbuat fasik, maka seakan-akan ia bersih dari semua dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Adapun yang dimaksud dengan jidal adalah bertengkar atau membantah seseorang sampai dia marah. Jidal juga bisa berarti berdebat, jadi selama haji dilarang berdebat supaya tidak terjadi pertengkaran. Si Udin merenung mencari hikmah di balik larangan memotong kuku atau rambut saat berihram untuk haji atau umrah, kenapa mesti dilarang padahal rambut kita sendiri dan bila dipotong pun tidak terasa sakit. Menzalimi kuku dan rambut kita sendiri terlarang, bagaimana lebih haram lagi menyakiti makhluk bernyawa, seperti hewan dan tumbuhan apalagi sesama manusia. Sungguh ajaran Islam adalah ajaran yang sangat lembut dan santun pantas saja ibadah haji dan umrah balasannya adalah surga karena selama melakukan haji dan umrah umat Islam betul-betul dibentuk menjadi seorang manusia berperilaku penduduk surga sekalipun masih hidup di dunia. Si Udin menjadi teringat kisah Sunan Bonang yang sangat merasa berdosa sampai menangis di hadapan Sunan Kalijaga lantaran dia mencabut sebatang rumput tanpa sengaja. Sungguh ibadah haji dan umrah adalah ibadah yang mengajarkan kelembutan hati subhanallah. Demikianlah di antara 77 kisah dalam buku As-Sakinah. Allahumma salli wa sallim wa barik